Saya pernah kuli bangunan sama dia ketika masuk daerah-daerah Taman Safari itu kan kayaknya udah gembira gitu ya. Udah balik kalau serangan lagi. Hawa nanti beda gitu ya. Itu dinding sebelah kiri itu si kayak dicat Tanah coklat iya, tapi darah iya. Antara kursi dengan penumpang itu udah kayak ya apa ya, saling tumpuk lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia, dulur pancakaki di seluruh Nusantara. Kali ini saya mau menanyakan sesuatu nih. Pernah banyak saya dengar gitu di daerah Ciloto sana. Kebetulan Mang Indra orang Ciloto. Apakah ini mitos? Apa enggaknya gitu? Nanti saya akan nanyain langsung ke Mang Indra gitu. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan share. Dan ya, jangan N. Kalau N mau bahasa Inggris. Iya, dan aja lah gitu ya. Ya Mas, bahasa Indonesia Mang ya. Jangan bahasa Nggak Sunda boleh ya. bahasa Sunda, nanti diprotes. Nanti diprotes. Karena kita mah orang Sunda, beku maing. Aing, bahasa aing. Daek dengekeun. Dengekeun teh nyonggur. Jadi masalah. Oke Mang, jadi gini, dulur pancakaki. Saya itu sering lah stay di rumah Mang Indra. Kalau Mang Indranya lagi nggak ada, saya suka ngobrol sama yang di pengkolan atas itu loh Mang. Yang di pengkolan atas. Nah, saya pernah, bukan sekali dua kali saya pernah dengar itu tuh, kalau misalkan di Ciloto nih Mang, mau ada kejadian apalah gitu, kecelakaan apa, itu tuh sering ada yang menangis 3 hari atau 2 hari sebelumnya katanya nih, apalagi pas yang di belokan yang biasa kejadian itu gitu. Nah, kebetulan Mang Indra orang Ciloto sana, jadi kita tanya, ini mitos apa benar kata orang sana? Ceritanya, Mang, jawab pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini topik yang dari dulu sudah pengen dia angkat. Cuman saya agak apa ya, agak sedikit Sieun dipegat balik. dalam tanda kutip males menceritakan gitu. Karena kalau berbicara tentang kecelakaan itu kan khususnya jalur Ciloto gitu Mang, itu kan sering terjadi, bahkan mungkin dari dulu, zaman dulu. Jadi seingat saya, dari saya mulai ingat di dunia ini, yang namanya kecelakaan di daerah saya itu sering, bahkan bukan sekali 2 kali yang disaksikan oleh mata kepala saya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya Mang, di dunia relawan gitu ya, kita kalau nolongin orang yang meninggal ngegotong itu kan kayaknya biasa gitu, anggaplah biasa. Tapi kalau nolongin orang kecelakaan itu saya, yang darahnya masih segar, apalagi yang begitu ya, sampai ya hancur gitu lah. Saya agak ngeri gitu kalau nolongin orang yang kecelakaan lah gitu. Selama Amang di sana kan Amang dulu, jadi Mang Indra ini bapaknya itu salah satu perintis mobil derek di daerah Ciloto sana gitu. Jadi saya pikir Mang Indra pasti banyak terlibat lah semasa mudanya di sana. Pernah nggak Mang ngangkat yang iyalah, maaf ya, yang hancur gitu atau misalkan? Pernah gitu. Jadi malahan yang, mohon maaf, yang sampai isi kepalanya keluar depan mata saya itu ada Mang gitu. Terus yang misalnya kegencet gitu, sisa sedikit kaki gitu, ngaplek lah mun bahasa Sundawanya. Itu apa ngaplek teh? Tinggal dikit lah. Jadi di Ciloto itu, khususnya jalur itu ya, khususnya jalur dari, kalau teman-teman tahu, dari mulai Puncak Botol sampai dengan Jembatan Cikundul itu kan, bahkan yang masuk berita nasional juga kan, beberapa kali gitu ya, kecelakaan besar khususnya bis gitu. Kalau misteri tadi Mang, misteri yang saya sih, kalau misalkan
ngobrol di teman-teman pemuda sana, ada beberapa yang menceritakan itu. Terus di Pengkolan. Terus yang atasnya lagi itu saya pernah Di dengar juga. belokan sebelum restoran itu ya. Itu tuh Amang sendiri pernah ngalamin atau di sekitaran Amang lah ada yang pernah dengar nggak? Jadi gini nih, Mang. Ayolah kita contohkan ya. Kita contohkan kejadian-kejadian kecelakaan besar lah yang saya alami. Artinya saya sudah ingat di alam dunia gitu ya. Itu pernah ada yang bis langsung masuk ke dalam jembatan Cikundul, masuk gitu kan. Bukan sekali. Terus ada truk semen lah, ada truk pengangkut logistik KPU lah, ada apa namanya mobil-mobil kecil gitu kan. Itu banyak terjadi. Jadi kalau berbicara tentang mitos gitu ya, memang khususnya di belokan yang Amang tadi bilang, itu kan bisa dikatakan betul gitu ya. Betul artinya begini, masyarakat khususnya yang dekat situ gitu, karena di situ kan nggak ada kampung, adanya warung-warung itu. Warung ya. Nah, Tapi di bawahnya kan ada kampung. Ada kampung besar gitu. Nah kalau bukan menjelang ya, kalau mau ada kejadian lah gitu, kalau mau ada kejadian itu suka ada yang nangis. Nah jadi masyarakat di situ khususnya yang ngewarung dekat situ, itu seolah sudah menjadi hal lumrah. Iya. Kalau ada mereka ngedenger nangis, takut mungkin iya, karena wajar gitunya. Ada yang nangis tuh puguh-puguh, tiba-tiba ada yang nangis di atasnya itu, tanah yang sebelah atas itu, di atasnya pas belokan itu. Nah itu mereka bilangnya ya marek aya cilaka gitu, atau mau ada kecelakaan gitu. Itu nggak melulu besoknya malam ini nangis besok ada kecelakaan, nggak, tapi ada 2 hari sebelumnya, ada 3 hari sebelumnya, pokoknya bukan menjelang ya. Kalau mau ada kejadian biasanya gitu diawali dengan ada seperti itu. Pernah ada kejadian sekitar 2012 atau 2013 lah gitu ya, saya lupa. Waktu itu ada bis ya kan dari arah Jakarta itu mengalami kecelakaan di situ. Dari jadi kan posisinya gini, Mas. Set terus langsung belok kanan kan? Ya. Nah, dulu yang tebing ini, yang belokan ini, sekarang kan batu. Nah, dulu itu belum batu, masih tanah. Masih tanah ya, tebingan Ya, tanah. logikanya kan kalau tanah mungkin relatif lebih lembek gitu kan. Tapi melihat kecelakaannya sampai hancur dan sampai penumpangnya termasuk awak busnya itu meninggal. Gitu. Ya kejadiannya malam. Kebetulan ada salah satu warga desa saya yang menumpang di bis tersebut. Nah, itu bis pariwisata apa bis bukan, biasa? bis angkutan umum Garut Jakarta. Nah, ceritanya begini. Si warga desa ini namanya Kang Dadang Codak. Dadang Codak kayaknya. Kenapa disebut Dadang Codak? Kalau di desa saya itu kadang-kadang nama orang aslinya itu nggak tahu, Mang. Ya. Bahkan saya dengan Amang gitunya kenal itu nama asli nggak tahu. Asal katingali Codak. Nah, ayah Codak, memang ayah Codak di pipina, Mang. Ada Codak. Ayah Karang berarti Dadang Karang. Bisa jadi. Jadi Codakna eta teh bukan karena dia dibacok atau apa, tapi karena kecelakaan jatuh gitu ya. Sebutlah Dadang Codak. Si Dadang Codak ini, Mang Dadang Codak ini teh seorang penjaga villa. Dia jaga villa di wilayah desa saya lah gitu. Nah, kalau gajian kan itu suka ke Jakarta. Jadi langsung datang ke bosnya. Emang nggak bisa ATM gitu? Ya bisa mungkin, cuman si bosnya kan orangnya baik gitu. Jadi dia minta si Kang Dadang ini datang ke Jakarta bukan semata-mata gajian, tapi ya silaturahmi menurutnya. Pokoknya mah saya pengen ketemu kamu lah. Setiap bulannya selalu seperti itu. Nah pada suatu ketika lah di tahun itu si Kang Dadang iya teh mau berangkat ke Jakarta. Cuman sebelum berangkat, dia tuh si Ganu males pokoknya mau berangkat. Badan nggak enak lah atau apalah gitu ya. Males aja untuk berangkat. Cuman karena memang ada kedekatan spesial dengan si bosnya ini, mungkin gitunya nggak enak lah berangkat lah. Padahal istrinya juga ya udah Pak, kalau males mah besok lagi aja gitu. Sudah ada alasan lah gitu. Ya ada Pak Haji G mau ngambek nggak akan marah gitu kan kalau memang lagi nggak enak badan gitu.
Singkatnya dia berangkatlah ke Jakarta dan ya biasa meureun di Jakartanya gajian, ngobrol sama bosnya tapi Ngesang tuh. Hah? Ngesang. Tuh, ngesang pasti. Orang gunung ke Jakarta itu pasti lunyu. Gitu kan, keluar semua sama minyak-minyaknya. Nah, kan nggak pernah nginep tuh, jarang nginep lah. Nah, pagi berangkat, mungkin malamnya balik. Nah, kebiasaan kita, termasuk saya nih, orang-orang Ciloto khususnya gitu ya, ketika sudah masuk daerah-daerah Cisarua, Taman Safari itu kan udah kerasa hawanya, dinginnya gitu. Seneng gitu. Seneng gitu kan. Ya kita lah dulu kerja, kita pernah kerja kuli bangunan kan ya. Kita pernah kuli bangunan sama dia ketika masuk daerah-daerah Taman Safari itu kan kayaknya udah gembira gitu ya. Udah balik kalau serangan lagi. Hawa nanti beda gitu ya. Nah, kebiasaan kita kalau udah sampai rindu alam, nah, makanya kita sebut rindu alam, restoran rindu alam itu legend. Iya. Salah satunya ketika sudah rindu alam tuh kayak kode. Kita yang duduk di bis ini pasti mendekat ke pintu keluar, entah itu di belakang atau di depan. Padahal mungkin menuju ke rumah kita itu masih ada sekitar 2 kiloan nih, masih lumayan. Cuman kita memang biasanya udah mendekat tuh, ngasih kode ke kondektur gitu, di depan ini kita berhenti atau di tempat ini kita berhenti. Begitupun si Mang Dadang iya. Jadi dia duduknya di tengah katanya. Lebih dekat ke depan. Lebih dekat ke depan. Cuman karena di depan namanya angkutan rakyat gitu ya. Kehalangin sama karung. Nah, makanya dia merapatnya ke belakang. Ke belakang, ke pintu belakang. Ngasih kode ke connect, nanti di depan ini saya berhenti. Oke, berhenti. Nah, dari Puncak Pas itu kan dari abis restoran Rindu Alam masuk Segara Alam, Puncak Pas itu kan di situ udah turunan turun, iya. Terus-terusan nggak ada jalan datar. Di Segara Alam udah turun aja ya gitu. sampai jembatan Cikundul kan turunan terus. Nah, di situ kata dia udah ngerasa beda. Nih bis itu kayak oleng atau gimana lah, merenya ngebut puguh gitu. Jadi nggak jelas si bis ini kayak udah beda aja. Nah, kebetulan dia ke belakang itu kan. Nah, ya namanya juga kecelakaan nggak tahu kan. Ya dia hanya menceritakan jeder aja, jebret. Pokoknya kecelakaan itu di tempat di belokan itu. Nah di belokan itu ya namanya kecelakaan gitu ya, walaupun jam berapapun yang namanya di Ciloto itu suka gercep mah. Itu setiap ada kecelakaan itu langsung pertolongan pertama itu langsung pasti gerbeg. Makanya nggak jarang wartawan yang datang itu udah nggak bisa ngambil foto atau apa karena sudah diderek duluan, khusus mobil-mobil kecil, kalau kecuali kecelakaan besar gitu kan. Nah begitu pun ini dia jebret gitunya langsung ke tebingan itu. Nah masyarakat kan berdatangan tuh. Ya pokoknya emang mengerikan lah waktu itu. Kumahanya. Jadi si dinding belah kiri bis itu habis menghantam tanah ini kan tebingan. Kiri berarti belah kiri. Dari arah Jakarta. Nah terus ketika ditengok gitu kan sama ya masyarakat naik, termasuk kakak saya gitu. Kakak saya itu orang yang paling berani kalau di kecelakaan. Itu kursi bis itu kan dibaut merenya, dibaut. Iya, kencang lah gitu. Itu sampai terlepas numpuk di depan. Jadi antara bis dengan antara kursi dengan penumpang itu udah kayak ya apa ya? Saling tumpuk lah gitu. Itu numpuklah di depan gitu ya. Pokoknya si supir bis mah udah nggak tahu gimana lah keadaannya karena udah kedorong sama kursi, karung, tas, meren apalah segala macam. Nah, kita belum sadar. Artinya warga masyarakat ini belum sadar bahwa ada yang selamat karena kita ngelihat pertama itu langsung pertolongannya pokoknya angkut aja dulu ya. Walaupun seadanya digeletakin di situ ya di pinggir jalan gitu. Angkut. Nah, belum sadar bahwa ada satu orang yang masih hidup. Cuman anehnya yang hidup ini kan Mang Dadang ini. Mang Dadang ini ya. Dia itu posisinya ada di atas bis. Ada di atap, di luar. Kayak yang diloncatin keluar gitu. Nah, di situ ketika sadar gitu ya, masyarakat sadar bahwa ada orang yang di situ, tapi ya nggak bisa ditanya mah. Pokoknya nama kayak yang
trauma abis lah gitu. Pokoknya nggak bisa ditanya sampai seminggu. Gegemeun gitu bahasa Sunda, trauma. Pokoknya tuh bisa ditanya lah pokoknya. Ditanya kejadian seperti apa, bahkan setelah kejadian itu sehari 2 hari kan wartawan datang, polisi datang, nggak bisa ditanya. Nggak bisa ditanya. Siapa yang tahu kan? Ya, gitu. Pokoknya mah trauma abis lah mungkin gitu ya. Jadi waktu itu memang apa sih ngeri sih nyeritainnya ya. Itu si dinding bis ketika sudah diderek gitu ya. Itu dinding sebelah kiri itu si kayak dicat tanah coklat iya, tapi darah iya. Pokoknya darah dari kering. dalam kan ya? Ya mungkin ya pasti dari dalam lah. Mungkin ada yang nyangkut di jendela atau apa gitu. Jadi si dinding ini kayak dicat pakai darah gitu. Terus ada yang waktu itu yang paling tragis itu ketika evakuasi supir. Itu evakuasinya butuh waktu yang bisa dibilang nggak sebentar karena dia sudah kegencet setir, kegencet kursi, kursinya kehajar lagi sama kursi penumpang sama barang bawaan. Jadi kakinya ini yang saya ingat kaki kiri itu masuk ke bawah dashboard, dashboard bis. Itu dicokel udah pakai gergaji besi, udah pakai gergaji mesin, udah pakai manual, dicokel-cokel besi itu memang susah dibuka. Akhirnya ya sama kakak saya waktu itu kena, cuman ditarik saya ceritain kalau yang ini saya gak ngeri kalau yang ini. Memang dia Asep namanya. Ini memang yang salah satu yang paling berani kalau menurut saya untuk menolong ini. Nah, kembali ke cerita si Kang Dadang Codak ini, ya kesininya dia cerita gitu, bahwa sebelum kejadian itu bis ini kan oleng, bis ini oleng. Nah, pas setelah restoran itu kan, restoran yang di atas, itu kan jalannya terus menjelang kecelakaan ini atau sekitar panjangnya mungkin 1 kilo di atas sampai ke tempat kecelakaan. Kurang lebih 1 kilo lah ya. Itu kata dia kayak apa ya? Kayak dia mengalami gitu. Hampa gitu ya, kalau hampa gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak nggak ada suara, nggak dengar apa-apa gitu loh. Ya kosong gitu. Tapi tiba-tiba jebret. Ada orang gitu. Ada semuanya. Ya kan yang lain pada tidur karena mungkin perjalanannya masih panjang. Cuman dia supir dan kenek dia katanya dia terkantuk-kantuk lah, dia yang malam gitu kan. Cuman ketika ditanya, "Mang, nah Amang bisa langsung di luhur bus gitu loh. Kenapa Amang berada di atas bis?" Gitu. Ya, sampai sekarang dia juga nggak ngerti kenapa saya ada di atas bis. Pertolongan ilahi, Mang. Ya, yang pastinya seperti kita itu. Kita semua jangan meragukan pertolongan. Ya. Kalau misalkan harus selamat, ya itu buktinya. Apapun yang terjadi gitu. Padahal kan bisnya hancur gitu. Kalau secara logika, bis tuh mepet ke kiri. Ya. Pintu keluar tuh sebelah kiri. Dia nggak ada waktu dong kalau misalkan buat gitu nggak ada. Iya, lagian siapa yang mau bakal kecelakaan? Lagian kan nggak tahu. Kan kita nggak tahu. Nah, itu gitu. Nah, itu misterinya sampai sekarang ketika ditanya dia, "Mang, kenapa ya Amang ada di atas bis?" Secara logika kalau mau naik ke bis kan harus keluar dulu. Iya. Naiknya aja susah gitu kan. Dia tuh posisinya teh jongkok gitu di atas bis. Pokoknya nggak bisa ditanya, jongkok gitu. Dia udah mungkin nggak inget apa-apa gitu ya. Pokoknya diselamatin ke rumahnya gitu. Nah, setelah kejadian itu banyak kejadian susulan. Tapi ini hanya rumor yang berkembang di masyarakat. Ada masyarakat yang ikut tolong itu didatangilah, diketok-ketok katanya gitu ya. Sabuk saya hilang. Sabuknya itu memang waktu itu ada yang bersaksi pernah melihat sabuknya itu kayak sabuk jawara itu loh. Yang warna hijau merah gitu kan. Nah, di dalamnya itu ada uangnya. Nah, kayak gitu. Yang biasanya kalau di kita meren haji. Sabuk sepitung. Nah, gitu. Haji masih pakai kan gitu kan. Nah, terus ada cincin. Ya, kayak gitu-gitulah rumornya, Mang. Ini salah satu kejadian-kejadian yang susulan setelah kejadian itu. Nah, waktu itu ketika bisnya itu diderek dan kebetulan ditaruhnya di dekat rumah saya. Amang apal, bener nih parkiran di bawah itu kan. Itu, nah, itu dari rumah paling udah hanya ada belum, Mang?
50-an meter kan dari rumah Bioskop saya. udah ada belum? Belum ya. Belum. Nah waktu itu teh warga di situ juga nggak ada kampung kan, adanya warung-warung. Itu nolak karena ngeri, Bang. Posisinya kan dari atas sebenarnya kepalanya di bawah. Set. Otomatis yang kelihatan itu kan dinding bis yang sebelah kiri. Iya. Gitu kan. Pokoknya mah ya kasar nama meren demo lah, jangan ditaruh di sini karena Mang sampai sekarang saya masih kebayang itu dinding bis itu belepotan darah gitu. Ya, setahu saya sih waktu itu dibawa ke Cianjur lah, Cianjur. Nah, itulah Mang salah satu kejadian kecelakaan gitu. Iya. Di Ciloto. Ya belum banyak sih Mang sebetulnya. Ada yang terakhir waktu saya jadi penyelenggara kegiatan Pilpres, Iya. pemilihan presiden itu kan logistiknya masuk Cikundul. Kita evakuasi surat-surat waktu itu. Dalam gitu. Nah kalau itu juga sebetulnya mistisnya kalau itu kan si keneknya meninggal kalau nggak salah, tapi ya keneknya meninggal. Nanti Mang. Sedikit lah. Ya, kisi. Keneknya meninggal, supirnya masih ada, cuman waktu ditanya ya jalan ini nyabang gitu. Nah, terus ada lagi. Nanti kita bikin seri Mang, seri kumaha? Ya kita bikin part-part khusus Kecelakaan. Gitu. Tapi ya tidak yang hanya untuk jadi pelajaran aja Mang. Boleh lah. Ya boleh lah, tapi gimana nanti aja ya. Nah, satu pertanyaan Mang. Kalau misalkan tadi kan mau ditanyain tuh Kang Dadang Codak ini tiba-tiba ada di atas. Itu mah ya sudah ya, ilahi lah gitu, udah nggak bisa dipertanyakan itu mah. Sampai sekarang. Nah, cuman gini Mang. Nah, di dalam bis itu full nggak penumpangnya maksudnya gitu? Kan Zaman berarti kan 50, 55 gitu, 60 bisa jadi kan gitu. Ya. Waktu itu sih relatif penuh kalau kita lihat. Mungkin nggak full tapi relatif penuh. Karena tahun-tahun segitu memang ya kita aja lah. Ya angkutan. Kalau ke Jakarta angkutan massal dari Jakarta menuju Bandung gitu kan. Itu kebanyakan orang Cianjur. Iya. Itu yang kita kerja bangunan lah, apalah yang pedagang. Apalagi hari Senin udah pasti padat lah. Padat. Nah, yang tadi menariknya Mang. Jadi ketika hampa di dalam bisnya itu nih, Mang Dadang Codak menceritakan kan maksudnya ada keanehan lebih ke orangnya ya. Aneh gitu, apa sudah ya masa jeung juri bisa atau kumaha gitu, gimana lah gitu. Yang kalau nongkrong kebetulan kan dia kalau malam suka ngojek juga si Mang Dadang itu. Kalau sambil nongkrong gitu kita tanya itu sebetulnya dia kayak yang nggak mau cerita. Iya. Cuman ya suka kita heureuy gitunya, diheureyan gitu. Kita goda-godain Mang atuh Mang kumaha gitu. Jadi itu kayak kumahanya, kayak memasuki ruang hampa yang dia nggak bisa ceritain gitu loh. Pokoknya mah mun dina film cenanya. Dia nyontohinnya kalau di film itu kayak yang tiba-tiba nging gitu. Bahkan kata dia ketika kecelakaannya itu pun ya saya seolah-olah kayak nggak tahu gitu loh. Ujug-ujug bahasa Sunda. Ujug-ujug. Pokoknya dia juga nggak sadar ada di atas, nggak tahu. Dia juga nggak sadar. Tahunya itu udah ada di rumah. Gitu. Ya. Jadi ya dari mulai nangis ternyata kan sebenarnya itu bukan mitos, karena bukan sekali dua kali kejadian di situ tuh memang puluhan kali mungkin. Dari kenapa di sana ada mobil derek berarti sudah memang. Jadi mobil derek itu kayak dokter. Iya, kayak dokter gitu. Dari mulai nangis terus tadi ada kejadian kayak gitu, merinding juga gitu. Itu tuh Mang remblong atau memang ya ngantuk atau apa sih kebanyakannya itu? Ya. Kalau gambaran. Jadi kalau memasuki wilayah Ciloto itu kebanyakan rem panas. Ya. Ini kalau ini saya kasih tahu dikit lah. Jadi ketika sudah memasuki wilayah Puncak Pas, itu usahakan itu jangan melulu memakai rem dan giginya gigi 3, gigi 4 gitu ya. Jangan. Bantu dengan gigi gede gitu ya, gigi 2 gitu. Jangan melulu ngandelin rem. Rem itu ketika terkena gesekan dan terus kena gitu kan. Itu kan panas. Si pistonnya itu kan macet nantinya. Ketika panas dia macet, Mang. Nah, ketika menghantam si cakramnya, dia ketika panas ini kan dia diem. Iya.
ngebagal cek orang Sunda. Dia ngembang. Jadi si karetnya ini kan ngembang karena panas. Terbalik deh. Jadi terbalik deh, nggak balik deh. Nah itulah yang sering menyebabkan kecelakaan. Jadi bantulah dengan gigi gitu ya. Jangan terlalu mengandalkan rem. Itu yang sering banyak terjadi. Jadi nantinya ngebul nih. Apa berasap ngebulnya berasap. Nah itu remnya panas artinya tandanya. Sekarang pemerintah sudah menyiapkan untuk lokasi untuk kalau kecelakaan itulah disebutnya apa sih? Di seberang hotel restoran Bumi Aki itu sudah disiapkan, yaitu jadi untuk bapak-bapak para sopir atau siapapun ya hati-hatilah, pesan dari kita hati-hati. Walaupun kecelakaan itu kita tidak tahu gitu. Itu kan rahasia. Gitu. Cuman saya ada sedikit pesan, Bang. Pesannya adalah kalau melewati jalur-jalur, nggak harus jalur puncak, jalur-jalur itu jalur-jalur banyaklah sekarang kan jalur-jalur yang dikatakan jalur maut. Kalau di Ciloto, kalau di Cianjur khususnya mungkin jalur puncak, terus ada jalur Gekbrong. Nah itu atau manapun lah di Indonesia gitu ya. Yang satu tentunya dipastikan kendaraannya gitu kan. Kendaraan harus mumpuni, harus sehat gitu kan. Jangan kendaraan yang otok-otok dipaksakan gitu kan. Kalau ngantuk istirahat, jangan dipaksain gitu. Dan yang paling penting tentunya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Sambil dikir lah di najero mobil teh. Nah, itulah yang saya rasain kalau ngantuk gitu kan, Bang, dah. Ya ngantuk mah udah tidur. Istirahat lah, jangan dipaksain gitu ya. Ya itu dulur Pancakaki. Jadi ternyata apa yang saya dengar di sekitaran Ciloto itu yang nangis-nangis itu ternyata kan Mang Indra tadi sudah menjawab itu bukan mitos sebenarnya, tapi kayak kabar lah, kayak kabar berita ngasih gitu, kabar gitu ya. Kabar. Tapi ya nggak melulu kejadian, nggak melulu Mang ketika ada kecelakaan nangis enggak. Ya, gitu. Nah nanti apa ya? Saya menarik, yakin di Ciloto sana tuh saya sendiri juga pernah lihat Vespa terbang ke Cikundul gitu. Nanti itu Mang Indra ada. Jadi yakin Mang Indra mengantongi beberapa atau menyaksikan langsung atau juga dia langsung terlibat di pertolongannya itu gitu. Nanti kita bikin seriesnya. Mau Mang? Tapi bukan mengangkat tentang horornya Mang. Biarkan saja horor nama. Dan kita mah tidak tertarik ya. Tapi untuk apa pelajaran lah gitu. Seakan ya apalagi kendaraan sekarang mau kan udah canggih-canggih, tapi tetap yang ngarana kecelakaan Bang, walaupun canggih ya kalau memang harus ditakdirkan kejadian ya kejadian lah. Nah itu dulur Pancakaki. Jadi sangat silakan yang kalau memang ada yang pernah menolong silakan komen di situ. Terus yang tadi ada yang rumor didatangi sama itu segala macam, itu karena apa, atau darahnya kepegang ke bawah, itu kan bisa jadi, ya silakan sajalah nanti, boleh komen nanti di bawah. Atau dari dulur Pancakaki di seluruh Nusantara Indonesia ini pernah ngalamin juga di situ, silakan komen gitu di situ. Apa penyebabnya apa, misalkan motor saya panas, mobil saya panas juga boleh nanti. Nanti pokoknya kita akan bikin seriesnya untuk khusus. Tapi cerita tentang kecelakaan lucu juga banyak. Oh iya, itu yang saya mau. Yang Vespa tadi kan lucu ya. Nggak mau saya yang tegang-tegang kayak gitu mah. Ini hanya menjawab saja apa yang saya dapat kemarin di Ciloto lah gitu. Itu Mang, ada pesan lagi Mang? Saya kira sudah itu aja lah. Siap. Oke, dulur Pancakaki sebelum ditutup. Jangan lupa lagi subscribe, like, comment, and share. Kita lagi kangen-kangenan nih dengan cerita-ceritanya ini karena weserian nih mah teresep gitu. Saya lagi menarik sama Mang Indra itu bahasa Sunda gitu. USA-nya kamar ge orang Sunda asli nih. Ada Pancakaki ya tuh bahasa Sunda, Bang. Oke gitu ya, dulur Pancakaki. Salam sehat, salam sejahtera buat dulur-dulur Pancakaki di seluruh Nusantara. Sip, salam damai Indonesia.